Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala limpahan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan rutin kita belajar sekejap paham Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari ayat-ayatnya, dalam mentadaburi ayat-ayatnya, dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sekarang kita masuk ke surat yang belum kita terjemahkan, itu Al-Humazah ya? Al-Humazah. Ya kan, ini belum kan? Ya, Al-Humazah. Ya. Yes. Silakan Ibu Azirna. Silakan. Ibu Azirna boleh dibaca dulu ayatnya, suratnya. Setelah itu pelan-pelan diterjemahkan. Ibu Azirna silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailun, celakalah, likulli humazatin lumazah. Mic-nya dihidupkan lagi, Azirna. Oh, apa Ustaz? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka bahwasanya hartanya membuatnya kekal. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutamah, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Oke, cukup. Ya, nanti diteruskan sama yang lain. Nah, Syukron Ibu Azirna. Lanjutkan Pak Roy. Mulai dari wama adraka mal hutamah. Ustaz. Ya, itu dari wama adraka mal hutamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apakah kamu tahu apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan.
allati tattali'u 'alal afidah. Fi amadim. Ya. Allati tattali'u yang tattali'u. Warna hitam ini. Tattali'u fi'il mudhari. Sampai. Oh, yang membakar sampai ke hati, afidah. Oke. Tattali'u ya. Oh iya. Terus Innaha 'alaihim muqadah. muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Dan sungguh dia diikat fi amadim mumaddadah, di tiang yang panjang. Muqsadah apa artinya muqsadah? Muqsadah, Bapak Ibu nemu apa muqsadah di kamus? Yang ditutup rapat. Yang ditutup rapat. Ya, yang ditutup rapat ya. diikat rapat, Ustaz. Iya. Ditutup rapat. Ditutup rapat. Kalau diikat itu di sini fi amadin. Nah, kalau tiang nah itu baru diikat. Oh. Oke, fi amadin mumaddadah. Fi amadim mumaddadah, pada tiang yang panjang. Pada tiang yang panjang. Baik. Oke, baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, syukron Ibu Azirna, kemudian Pak Roy. Barakallahu fiik. Ya, ini surat Al-Humazah ya, surat yang tersisa kemarin. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada beberapa kata yang berwarna biru muda ya. Betul ya? Ya. Atau kata-kata yang ada di KB1 dan KB2. Yang pertama kata wailun. Wailun. Nah, ini kan ada hafalannya. Bagaimana ilmunya Ibu Nur? Wailun. Enggak, bagaimana ilmunya? Bagaimana hafalannya? Ketika disampaikan wailun kecelakaan. Enggak, satu baris coba. Oh, satu. Wa'adun janji, wailun kecelakaan. Hal apakah? Ya. Baik, wailun kecelakaan. Kemudian kulli juga, kata kulli juga itu ada di KB2. Apa artinya kulli? Tiap. Bagaimana ilmunya? Maksudnya bagaimana ininya nadanya di baris itu? Satu baris. Banyak, kulun setiap. Sekali-kali tidak, laisa dia tidak. Oke. Masya Allah ya. Kemudian ada kata kalla. Bagaimana Ibu Nur? Kalla juga ini ada di KB2. Sekali-kali tidak. Kalla sekali-kali tidak. Kalla sekali-kali tidak ya. Baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Kecelakaan. Ya, kecelakaan likulli bagi setiap. Ya. Li bagi kulli setiap, bagi setiap humazatin lumazah. Ya. Nah, humazah ini artinya pengumpat. Ya. Pengumpat. Kemudian lumazah itu pencela. Alladzi ya. Alladzi yang ya. Jama'a ya. Jama'a itu
artinya mengumpulkan. Mengumpulkan. Ya. Jamak. Jamak. Makanya ada disebut jamak. Ya kan? Jamak, bentuk banyaknya. Ya, akan mengumpulkan. Makanya ada namanya sholat berjamaah. Itu semua diambil dari kata jamaah. Ya, mengumpulkan. Terkumpul orang di situ kalau sholat berjamaah. Itu bahasa Arab namanya jamaah. Ini fi'il madinya ya. Jamaah jama'u, ya kan? Kan gitu perubahannya kan? Fa'ala fa'alu. Jamaah juga begitu. Jamaah jama'u. Terus lanjutkan. Jama'ta jama'tum. Jama'tu jama'na. Jamaah dia telah mengumpulkan, jama'u. Mereka telah mengumpulkan dan seterusnya. Mereka telah mengumpulkan. Oke, yang alladzi jamaah, yang telah mengumpulkan. Telah ya garisnya hijau ya. Atau bisa yang mengumpulkan juga boleh. Malan, zakat mal, harta. Ya. Wa dan addada. Addada ini fi'il madi garisnya hijau. Addada artinya menghitung. Menghitung. Ya, menghitung-hitungnya. Ya. Dia telah menghitungnya. Telah menghitung-hitung. Yang telah menghitung. Jadi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu. Dia mengira. Ya, dia mengira anna bahwasannya malahu, bahwasannya mal zakat mal hartanya Itu akhladah. Ya. Kekal. Akhlada berarti Telah kekal. nggak usah pakai telahnya. Mengekalkan. Dari Mengekalkan. kata kholidin ya kan sering kita terjemahkan kholidun, orang-orang yang kekal. Nah, akhladah itu fiil, itu kata kerjanya akhlada yukhlidu. Sama dengan anfaqo yunfiqu. 4 huruf dia. Saya ulang ya. Akhlada fiil madi sama dengan anfaqo, jadi 4 huruf. Itu fiil kata kerja. 4 huruf ya Pak Ustadz. 4 huruf. Akhlada, akhladu. Dan seterusnya. Jadi dia mengira bahwa hartanya mengekalkannya. Akhladahu. Kalla. Kalla, sekali-kali tidak. Ya. La yumbadanna fil hutamah. Ya. La di sini la sungguh ya. Di sini la sungguh. Sungguh dia akan dilemparkan. Akan dimasukkan. Sungguh apa? Yumbada warna hitam. Ini artinya dilemparkan. Di sini kata apa kalimatnya pasif. Karena garisnya 2 merah. Dilempar. Yumbadanna. Nah, di sini sungguh juga. Ini kan coba lihat warna merah, na yang tasydid. Iya. Udah pernah hafal ya? Na yang bagaimana nadanya? Iya. Ingat nggak? Na yang tasydid. Nah, sungguh. Iya. Jadi di sini ada 2 penguat. Yang pertama la sungguh, kemudian na lagi sungguh. Benar-benar. Jadi sungguh benar-benar. La-nya sungguh, na-nya di situ sebagai benar-benar. Dalam bahasa Arab itu namanya penguat. Itu betul, itu artinya kalimat itu sangat tegas. Jadi betul-betul dan benar-benar akan dilemparkan. Sungguh akan dilempar. Sungguh. Ya, fil hutamah. Ya. Fi di dalam. Ya, apa hutamah, fi di dalam atau ke dalam ya. Namanya dilemparkan berarti ke dalam. Ke dalam. Fi asalnya di dalam, tapi karena dilempar ke dalam. Ke dalam apa? Jadi hutamah. ke dalam neraka hutamah. Ke dalam hutamah. Ini warna hijau karena hutamah itu ya kita juga namanya neraka hutamah. Jadi neraka itu bermacam-macam jenisnya ya. Nah, Allah jelaskan apa itu neraka hutamah itu bagaimana sifatnya. Iya. Wa ma adraka. Nah, kalimat-kalimat yang sering berulang ini. Adaro artinya tahukah kamu gitu lah. Tahukah kamu? Kalau kita ambil kesimpulan artinya tahukah kamu. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Jadi banyak kata-kata itu, Bu. Ada roka,
Iya kan? Ada ro. Kayak di surat Al-Qari'ah juga ada kan? Iya. Iya Al-Qari'ah ada. mal Qari'ah wa ma adraka. Nah, kan ada roka. Ada roka. Jadi dari Iya. sini, dari sekarang, walaupun dia hitam, karena dia kata ini berulang langsung, Ibu harus ketahui. Adraka itu artinya, tahukah kamu? Tahukah kamu? Itu kesimpulan dari makna wa ma adraka. Kalau kita rinci, dan ya ma apakah? Ada ro itu apa? Kalau dicari di kamus, ada ro. Ada yang sudah lihat di kamus? Ini kan hitam. Tahu aja Pak Ustadz. Tahu. Dan apakah? Tahu. Nah, kan gitu. Wama dan apakah? Pengetahuanmu kan gitu. Kan gitu. Pengetahuanmu. Ada roka pengetahuanmu. Nah, kita simpulkan. Dan tahukah kamu? Di sini kamu ya. Iya. Dan tahukah kamu? Ya. Apa itu? Ini apa yang? Bisa juga apa itu ya. Karena di sini kita sesuaikan dengan kalimat. Apa itu al-hutomah? Mal-hutomah. Gitu. Jadi pertanyaannya gitu. Jadi ini pertanyaan. Mal-hutomah. Apa itu hutomah? Tahukah kamu apa itu? Wama adraka, tahukah kamu? Ma apa itu al-hutomah? Apa itu? Apakah itu neraka hutomah? Atau apakah itu al-hutomah? Apakah neraka hutomah itu? Allah jelaskan narullahil muqadah. Yaitu api Allah. Karena itu pertanyaan, berarti boleh tambah yaitu. Yaitu Api azab narullahi. Nerakanya Allah atau api ya, api. Yang apa? Al-muqadah. Muqadah warna hitam ya, itu artinya menyala atau dinyalakan. Dinyalakan. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang Allati yang membakar. Yang membakar. Tattali'u ya. Sampai ke tattali'u 'alal afidah. Sampai ke dalam hati. Sebenarnya kalau asalnya tattali'u ini apa? Asal artinya? Naik, Pak. Naik. Sampai. Naik ya. Sampai. Tattali'u itu sampai ya. Asalnya. Sampai. Maknanya asalnya. Cuma kan kita pahami maksudnya sampai di sini membakar sampai. Membakar sampai. Jadi tidak begini, yang sampai ke hati kan gitu. Iya. Dari situ kita pahami kan kita tadi berbicara tentang neraka. Iya. Ya, neraka itu kan api. Berarti yang sampai ke hati maksudnya yang membakar sampai ke hati. Ya, allati tattali'u. Memang asalnya tattali'u itu sampai. Ya. Cuma kan dari kalimat ini kita bisa pahami maksudnya yang membakar sampai. Iya. Ya. Karena sifatnya neraka, karena sifatnya api membakar. Kan kita masih bicara api. Iya. Api berarti membakar, yang membakar sampai. Itu jadi tattali'u itu ada kata membakar di situ. Dari mana kata membakar? Ya dari al-hutomah. Ya dari kata al-hutomah tadi, ya kan dari kan nyambung dia. Allati tattali'u 'alal afidah, ke hati ya. Hati. Innaha 'alaihim, inna sesungguhnya, sesungguhnya apa? Kembali ke apa itu itu? Kembali ke api. Api tadi hutomah. Hutomah tadi. Iya. Sesungguhnya innaha 'alaihim. Ya. Musaddaqah. Muqsadah. Muqsadah ditutup rapat. Ditutup rapat. Ya. Atas mereka. Alaihim itu atas mereka. Ya. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Nah, gitu maknanya. Ya. Jadi api itu kan ini. Inna sesungguhnya itu kembali ke api tadi. Sesungguhnya api itu ini kan nya ya. Sama dengan hu. Berarti maksudnya ada dia kembali ke kata apa tuh? Sesungguhnya api itu ya. Muqsadah asalnya gini, muqsadah alaihim. Iya.
asalnya ya, muqsoda Iya. Alaihim. alaihim. Apa muqsoda? Ditutup rapat. Alaihim atas mereka. Begitu Atas asalnya. mereka. Muqsoda alaihim. Ditutup atas rapat alaihim atas mereka. Nah, tapi bisa juga dibalik. Alaihim muqsoda. Gitu. Alaihim musadah. Supaya Atas sama, mereka supaya sama ujung-ujungnya. ditutup rapat. Pakai tak marbuto ya. Atas mereka. Bagaimana itu Pak Ustadz? Sesungguhnya api itu atas mereka ditutup rapat. Iya, maksudnya neraka itu. Neraka itu. Sesungguhnya neraka itu berarti ketika dia sudah terbakar maka neraka itu akan tertutup rapat gitu Pak Ustadz. Iya. Kita nggak bisa bayangkan ininya, intinya intinya ini menunjukkan bahwa dahsyatnya balasan balasan yang Allah kasih gitulah. Iya. Ya. Innaha alaihim muqsoda fi amadim mumaddada. Ya. Di amadin dalam. itu tiang ya. Tiang mumaddada yang panjang. Kalau kita bicara tiang berarti artinya diikat. Siapa yang diikat? Ya mereka. Mereka. Baik. Yang berada di dalam api neraka. Ya. Tiang yang panjang. Saya ulang ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap humazah. Jadi ada dua sifat sini. Humazah, ya pengumpat, dan lumazah, pencela. Itu selesai sampai di situ. Ya, kemudian orang yang berikutnya disebutkan lagi. Alladzi jama'a malahu wa addada. Begitu pula celaka juga orang yang jama'a malan wa addada gitu. Ya, celaka juga orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apalagi? Dan menghitung-hitungnya. Ya. Tentu menghitung-hitungnya sampai dia lalai. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasannya hartanya mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Ya. Dia akan dilemparkan, sungguh dia akan dilemparkan fil hutamah, ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Yaitu api Allah yang yaitu narullah, apinya Allah yang muqadah, yang menyala. Muqadah menyala ya? Atau dinyalakan ya, boleh juga. Ini warna hitam. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang sampai, maksudnya yang membakar sampai ke hati ya. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya bagi mereka muqsadah, ditutup rapat bagi mereka, atas mereka. Ya. Neraka itu tertutup rapat bagi mereka. Fi amadim mumaddadah. Ya. Mereka kan masih mereka ini kan kita. Jadi kita masih ambil kata mereka dari sebelumnya. Mereka diikat pada tiang yang fi amadin. Amad itu artinya tiang-tiang, mumaddadah yang panjang. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama itu kata humazah. Ya. Ya, jadi humazah itu artinya orang yang suka mencela, orang yang pengumpat. Pengumpat itu maksudnya mencela. Ya, mencela dengan lisan. Kalau humazah itu dia lebih identik mencela dengan lisan. Ya, kalau lumazah itu mencela dengan mata. Ya, mencela dengan mata. Intinya merendahkan orang lain dan segala macam. Ya kan? Dan Rasulullah SAW kan orang-orang yang hidup bersama beliau dulu begitu mencela beliau, ya, baik dengan lisannya atau mungkin dengan gerakan tubuh, ya, intinya merendahkan Nabi dalam rangka menghina Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi banyak ya sebenarnya makna daripada humazah atau lumazah, tapi yang saya ambil ya ini humazah itu artinya
mencela manusia itu dengan lisannya, ya, atau dengan kalau lumaza dia dengan matanya, ya. Maksudnya dengan kedipan mata, intinya merendahkan orang lain. Ya, ada juga yang mengatakan ini tentu pendapatnya para ulama ya. Humaza itu artinya dia mencela manusia di belakangnya. Ya. Kalau lumaza dia mencela manusia di hadapannya. Ya. Ya intinya kedua-duanya tidak bagus. Ini artinya kedua-duanya sifat yang sangat tercela. Makanya Allah bilang celaka. Ya, celaka bagi orang-orang yang humazah, begitu juga orang-orang yang lumazah. Ya. Karena apa? Karena ini merupakan ancaman keras ini, ya, yang suka menjelek-jelekan orang lain, ya. Ini keras sekali karena Allah bilang apa? Wailun. Wailun itu kecelakaan. Kemudian, yang berikutnya adalah berarti masih ngikut ini kata wailun tadi. Celaka juga yang apa? Yang jama'a amalan wa addada. Yang suka mengumpul-ngumpul harta, kemudian dia menghitung-hitungnya. Ya. Nah, ini sebenarnya sifat lain lagi, tapi kebanyakan orang yang suka mencela itu suka menghitung harta, mengumpul dan menghitung harta. Sampai dia lalai, sampai dia sombong, akhirnya dia rendahkan orang lain dengan harta tadi, gitu ya. Jelas Bapak Ibu ya? Insyaallah jelas. Jadi sebenarnya dia terpisah ini. Mengumpul harta, suka mengumpul harta, kemudian suka menghitung-hitungnya. Biasanya kalau orang sudah suka mencela, orang kalau suka mengumpat, ya, itu akan condong lebih cinta kepada hartanya, sehingga dia apa? Mudah merendahkan orang lain dengan hartanya, sehingga kecenderungan dia kepada hartanya itu sangat besar. Sehingga dia, menurut dia ya harta satu-satunya kan gitu. Ya, semua dihitung dengan harta. Yahsabu anna malahu akhlada, ya. Jadi bukan cuma dia kumpulkan harta ya, tapi dia tidak punya semangat untuk menginfakkan untuk kebaikan, ya, untuk menjalin kekerabatan, pokoknya untuk dirinya sendiri. Ya. Yahsabu, dia mengira bahwa hartanya itu akhlada, akan mengekalkannya di dunia. Ini karena apa? Karena kejahilan. Ya, menurut ini orang-orang yang materialistis namanya, ya, dia mengira bahwa harta itulah adalah raja, harta itulah sebab kebahagiaan. Ya. Sehingga apa? Dia terus bagaimana umurnya itu bagaimana habis dengan terus menambah harta, ya. Padahal sifat kikir itulah yang akan apa? Menghancurkan kehidupan di dunia, ya. Yang malah menambah umur itu amal kebajikan, harus infak, itu bisa menambah umur, menjalin silaturahim dan seterusnya, ya. Nah, jadi mereka mengira seperti itu, yahsabu anna malahu akhlada, akan mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutama, mereka itu akan dilemparkan ke dalam hutama. Naudzubillah. Ya, ke dalam hutama. Ya, disebutkan seperti ini karena semuanya akan hancur. Ya, semuanya akan hancur ketika dilemparkan ke dalamnya. Ya. Kemudian bagaimana sifatnya? Wa ma adraka mal hutama? Ya, dan tahukah kamu apakah itu hutama atau neraka hutama? Ya. Di sini Allah mau menunjukkan bagaimana ngerinya dan bagaimana menakutkannya, ya, neraka hutama itu. Ya. Kemudian Allah bilang narullahil muqadah. Ya. Apinya Allah yang apa? Muqadah, yang membakar sampai ke dalam apa? Ke dalam hati. Ke dalam hati. Ya. Yang mana kita tahu bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, sebagaimana firman Allah, waquduhan nasu wal hijarah.
bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Batu. Kemudian menyala api itu ya sampai ke hati, ya maksudnya membakar semuanya, ya. Nah, menunjukkan bagaimana besarnya bagaimana membakar, ya, bagaimana sifat api itu membakar, menunjukkan kerasnya siksanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai siksanya itu apa yang dibakar itu adalah jasad dan akan sampai ke kolbu, ke hati manusia, naudzubillah. Ya, allati tattali alal afidah innaha alaihim muqsadah. Ya, ditutup rapat. Ya. Ditutup rapat, kemudian fi amadim mumaddadah, di tiang, pada tiang-tiang yang panjang. Ya. Yang panjang. Naudzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Naudzubillah. Baik. Itu surat Al-Humazah, ya, surat Al-Humazah. Kemudian kita lanjut surat Al-Kautsar. Al-Kautsar belum, ya? At-Takatsur. At-Takatsur. Oke, At-Takatsur, ya. Bentar. Surat At-Takatsur. Ibu Eni, boleh Ibu Eni? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai telah datang atau masuk kubur. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun. Sekiranya kalian mengetahui. Summa kalla. Kemudian sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kalian mengetahui ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim. Tidak. La tarawunnal jahim. Tidak, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha. Kemudian kalian benar-benar akan ainal yaqin, akan melihatnya dengan mata yang yakin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya Yauma idzin 'anin na'im. Pada hari itu tentang kenikmatan dunia. Shadaqallahul azim. Oke. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar kamu akan ditanya pada hari itu 'anin na'im. Tentang apa tadi? Na'im? Kenikmatan. Tentang kenikmatan.
Tentang kenikmatan. Masya Surga Allah. yang penuh nikmat. Boleh. Satu orang lagi boleh terjemahkan. Ibu Masaat. Sudah Ibu? Ibu sudah setoran ya? Sudah Bu? Suaranya Ibu Masaat. Ibu Masaat suaranya belum keluar ini. Ibu Masaat suaranya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian. Suaranya jauh, Ibu. Suaranya. Suaranya Ibu Masaat. Ya. Ya. Telah melalaikan kalian, yaitu memperbanyak kesibukan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-sekali kelak kalian akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali sekiranya kalian mengetahui ilmu yakin. Latarawunnal jahim, dan pasti kalian akan melihat neraka jahanam. Oke, cukup Ibu. Cukup. Ibu Lika lanjutkan. Ulang dari kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, bismillahirrahmanirrahim. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Akan melihat jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan penglihatan yang pasti, yang yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Eni, kemudian Ibu Lika ya. Ibu siapa? Ibu Mas'at ya. Ibu Mas'at juga. Baik. Surat At-Takatsur ya. Takatsur itu artinya masih memperbanyak juga, bermegah-megahan. Dari kata katsir. Ya. Takatsara ya takatsaru. Itu bahasa kata kerjanya. Nah, disebut dengan takatsur. Saling, ada kata saling di situ. Saling ya. Nah, itu namanya takatsara ya takatsaru. Saling berbanyak-banyakan, saling berbangga-banggaan. Bermegah-megahan. Ya, oke. Alha, di sini ada warna hitam ya, alha. Ini kata kerja dengan takatsur. Ini juga warna hitam. Kalau takatsur dia bukan kata kerja. Ini sifat dia, artinya tadi
bermegah-megahan. Ya. Iya. Alha itu artinya telah melalaikan. Telah melalaikan. Telah melalaikan. Kum kalian telah melalaikan kalian. Apa yang telah melalaikan kalian? At-takatsur. Bermegah-megah. Bermegah-megahan. Jadi bermegah-megahan itu sudah makna yang ditarik dari kata takatsur. Sebenarnya di situ ada makna katsir. Banyak atau memperbanyak, ya artinya berarti bermegah-megahan. Nah, lebih pas kita artikan bermegah-megahan, ya. Jadi telah melalaikan kalian, ya telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Atau boleh juga dibalik, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sama aja. Telah melalaikan kalian. Jelas ya di sini ya? Jelas. Jelas kan? Nah, ini kan warna hitam, berarti harus dicari di kamus. Alha dengan takatsur. Kemudian hatta. Ya, hatta sampai. Zurtum ini dari kata ziarah ya. Tahu ziarah kubur, tahu? Iya, tahu. Nah, itu dari kata kerjanya itu zaro yazuru. Nah, di sini zurtum. Di sini apanya? Zurtum. Tum itu kalian. Iya. Sampai kalian menziarahi, kan gitu. Ya. Kita ini kan dulu supaya paham nih. Sampai hatta, sampai zurtum kalian menziarahi makobir. Makobir itu kubur. Jamak dari kubur makobir. Kalau cuma satu kuburnya namanya kubur. Kobrun. Kalau cuma satu. Tapi kalau banyak namanya makobir. Kuburan. Jadi sampai kalian menziarahi kubur. Nah, maksudnya menziarahi di sini maksudnya sampai kamu masuk ke kubur. Paham ya? Pak Ustadz, ya. nanya satu Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau tulisannya hitam, garisnya hijau, dia tetap fi'il madi, tapi kata-katanya cari di kamus gitu Pak Ustadz. Iya, kan masih sulit. Iya betul. Kalau kata-katanya hitam, itu berarti ada di kamus dia mencari maknanya. Ya, tapi kalau tulisannya biru, garisnya hijau, dia fi'il madi gitu ya. Dia sama-sama fi'il madi, tapi ada yang sudah kita bisa hafalkan, ada yang lihat di kamus. Bagaimana Pak Ustadz? Betul. Kalau ini kan, ya kebanyakan masih kayak kata zurtum itu kan, itu sebenarnya dia punya asal, cuma kadang kita tidak sadar aja. Zurtum itu dari kata ziarah. Ya, zurtum. Saya karena belum paham, jadi susah. Ya, sebagian memang agak sulit, Bu. Memang butuh latihan memang, nggak cuma Ibu. Ya. Jadi tulisan hitam, garisnya hijau, dia tetap fi'il madi, tapi artinya cari di kamus. Cari di kamus hitam. Ya, kamus hitam. Kalau tulisannya biru, dia tetap fi'il madi, garisnya hijau ya Pak Ustadz. Betul. Saya belum belajar sampai sana pemahamannya Pak Ustadz. Siap. Pokoknya garis hijau itu dia menunjukkan dia bahwa itu fi'il madi. Ya. Ditambahin telah, Bu. Ya, telah berbeda dengan fi'il mudhari. Jadi kadang dia tetap dipakai telah kalau cocok. Kadang juga telahnya nggak dipakai, tergantung kalimatnya. Tergantung kalimat ya Pak Ustadz. Jadi garis hijau itu menunjukkan bahwa dia lampau. Ya, sehingga kalau lampau pakai telah. Itu kalau cocok dia pakai telah. Kalau nggak cocok sudah nggak usah juga. Karena kadang juga dalam bahasa Arab dia pakai fi'il madi. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang akan terjadi akan datang itu bisa dalam redaksi beberapa ini bisa juga. Pak Ustadz, ya. Kalau diartiin ini mungkin saya salah nih kali Pak Ustadz. Sampai kalian diziarahi di kuburan. Oh enggak. Kalau diziarahi berarti dia garisnya dua, Bu. Garisnya dua, majhul dia. Diziarahi majhul. Majhul ya. Garisnya cuma satu. Enggak, bukan diziarahi. Sampai kalian menziarahi. Itu asalnya. Ya, maknanya kalau secara perkata. Cuma kan nanti kita terjemahkan lagi. Maksudnya apa sih menziarahi? Maksudnya sampai kalian masuk ke dalam kubur. Memang begitu kalimat Al-Quran itu seperti itu. Ya. Belum ada para ulama menafsirkan bahwa itu sampai kalian menziarahi kubur. Enggak, maksudnya datang ke kuburan. Bukan begitu. Maksudnya sampai kita masuk ke dalam kubur. Jelas ya?
Jelas, Pak? Jelas. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kubur, atau maksudnya sampai kalian masuk ke dalam Masuk ke dalam kubur. Sampai datangnya kematian. Iya, sampai datangnya, ya itu maknanya lagi tuh, ya maknanya ke situ lagi bisa, ya. Kalla, Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Di apa? Di KB2 artinya kala sekali-kali tidak, hanya itu aja artinya. Iya, Pak. Iya. Kira-kira Iya. cocok nggak? Sekali-kali tidak. Cocok. Saufa. Cocok ya? Cocok. Oh ya, cocok ya. Sekali-kali tidak. Saufa, apa saufa? Akan. Akan ya. Akan. Saufa itu artinya akan. Oh ya, ada ini di KB2 juga. Saufa juga ada. Akan. Ta'lamun dari kata ilmu, mengetahui. Mengetahui. Ta'lamun dari kata ilmu, kalian. Ta'lamun ini kan polanya ta di depan, waw nun di belakang, kalian. Fi'il mudhari kan? Kalian akan Iya. Kalian akan Mengetahui. Kalian akan mengetahui, ya. Tapi jadi bingung dong, Pak. Artinya tuh kalau lagi diartiin sendiri, apa ya sekali-kali tidak? Mungkin apa ada kata yang lain nggak sih, Pak? Kalau di Kementerian Agama apa dia terjemah kalla? Kali-kali tidak juga. Kalla, Kala sekali-kali tidak juga, Pak Ustadz. Lah. Bagaimana ya jelaskannya? Itu sekali-kali tidak, mungkin sebagai apa, supaya kita itu benar-benar percaya gitu. Percaya apa? Ya bermegah-megahan akan gini, melalaikan gini. kita gitu. Ya boleh begitu maksudnya. Intinya kata kala ini maksudnya menunjukkan kalimat yang akan datang setelahnya itu mengingkari yang sebelumnya. Sekali-kali tidak. Kan tadi disebutkan bermegah-megahan telah melalaikan kalian kan? Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, kata kala itu untuk mengingkari. Mengingkari kata yang sebelumnya. Ya, ini bermegah-megahan itu harusnya kala. Pasti. Ya, bukan pasti. Bukan itu saja kali ya, Pak? Sekali-kali tidak, maksudnya kata apa yang di stressing tadi di situ apa? Bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Iya. Maksudnya bukan begitu gitu loh. Oh. Bukan seperti itu. Kan makanya kata kala itu kan sekali-kali tidak, maksudnya bukan begitu. Paham ya? Artinya kalau kalian tahu Kan tidak itu kan bukan. Tersebut Iya. Kalau kalian itu tahu bermegah-megahan itu kiranya kalian paham Bapak Ibu ya? Paham. Jadi kata kala itu datang untuk mengingkari dan mengingkari yang kata yang sedang dibahas. Ya. Yang sedang dibahas itu adalah bermegah-megahan. Allah bilang kalla. Maksudnya bukan begitu. Harusnya itu kalian dengarkan nih, begitu ceritanya ya. Oh, iya. Kalla. Jelas ya? Insyaallah. Jelas, insyaallah. Saufa ta'lamun. Saufa akan atau kelak bisa juga. Ya, ta'lamun kalian akan mengetahui. Ya, ta'lamun ya ini jelas ini kata yang sering kita pakai dalam contoh kan. Ya'lamuna ta'lamuna. Kalian akan mengetahui. Ya. Kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Pasti ada lanjutannya. Akibat kan mengetahui gitu, mengetahui akibat tadi berapa? Bermegah-megahan kan gitu. Itu lanjutan yang kita bisa pahami kan gitu. Di sini cuma Allah bilang sekali-kali tidak atau jangan begitu. Bukan begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Berarti dari sini kita paham mengetahui apa maksudnya? Ya mengetahui akibat kalau bermegah-megahan kan gitu. Jadi saufa bisa artinya kelak ya, Pak? Iya, bisa kelak, bisa akan, sama aja. Kelak akan. Ya. Akan mengetahui, kelak mengetahui kan gitu. Ya. Kemudian diulang lagi kata summa, kemudian kalla. Ya. Sekali-kali tidak. Kemudian sekali-kali tidak. Ini Allah ulang berarti menunjukkan tegas di sini. Iya. Ya, penegasan ya, Pak penegasan. Ustaz. Jadi kalimat yang berulang kali. Iya, kalimat yang berulang menunjukkan
itu di situ ada penegasan, ya. Bukan begitu, bukan seperti itu. Saufa ta'lamun. Kelak. Ya, kelak ya kalian akan mengetahui. Kelak kalian akan mengetahui. Ya, ta'lamun. Ini sama ya. Jadi 2 kali berulang, coba lihat. Cuma ditambah summa aja. Cuma ditambah summa. Ya. Kemudian Allah bilang apa? Kalla. Ya, diulang lagi kata kalla. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Maksudnya sekali-kali bukan dengan bermegah-megahan itu. Ya. Iya. Sekiranya. Ya. Sekiranya. Lau ta'lamuna. Lau apa? Sekiranya. Ya. Sekiranya kalian mengetahui. Lau ta'lamuna, sekiranya kalian mengetahui ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin. Ya, maksudnya dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Pengetahuan. Kalian akan mengetahui Dengan ilmu yang yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Apa Ustaz? Nanya dengan ilmu yang yakin gitu Pak Ustadz. Ustadz nanya, kalau langsung kita sebut aja dengan keyakinan, masuk nggak Ustadz? Cocok nggak? Beda. Mengetahui dengan keyakinan gitu, dipersingkat gitu. Oh, boleh juga. Dengan keyakinan kalian. Ya, dengan bisa itu maksudnya ya? Iya, kalian mengetahui dengan keyakinan gitu. Iya, mengetahui dengan keyakinan, dengan ilmu yakin, dengan keyakinan. Ya, maksudnya kepastian gitu loh. Iya, pasti. Iya. Pasti itunya keyakinan. Yang kita kan yakin bahwa akan iya. Itu artinya ilmu yakin ya. Ya, syukran Ustaz. Kalla lau ta'lamuna, sekali-kali tidak. Itu koma di situ ya. Kalla, sekali-kali tidak. Iya. Lau ta'lamuna, ya. Kalau lau artinya apa? Sekiranya. Sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin. Yang yakin. La tarawunnal jahim. Tarawu dari kata taro, dari kata melihat, ya. Sungguh kalian akan melihat jahim. Apa? Neraka jahim. Ya. Melihat neraka jahim. Kalau tadi neraka hutama, sekarang neraka jahim. Ya, makanya dia warna hijau. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian. Sungguh kalian benar-benar. Kan gitu. Benar-benar. Jadi adalah sungguh, ada na lagi, benar-benar. Sungguh benar-benar kalian akan melihatnya. Ya, maksudnya melihat apa? Dengan mata yang mata kepala sendiri. Melihat akibat dari itu tadi, bermegah-megahan itu. Ya, ainal ya. Yakin. Ainul yakin. Dengan mata yang yakin. Iya, dengan mata yang karena melihat kan dengan mata. Mata. Ya, paham sampai sini ya? Dengan akan melihatnya dengan mata yang yakin gitu Pak Ustaz. Iya, ainal yakin. Iya, benar berarti. Dengan mata yang maksudnya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri nanti. Ya. Ainal yakin. Paham maksudnya? Ini menunjukkan sebuah kepastian. Iya. Dalam bahasa kita juga yakin. Oke. Maksudnya balasan itu nggak ada keraguan. Iya. Akibat yang nantinya itu bukan omong kosong. Ya, kita akan lihat dengan mata kepala kita sendiri apa akibatnya gitulah. Ya. Iya. Kemudian summa, kemudian latus alunna, ya. Yauma idzin anin naim. Kalian akan ditanya, sungguh kalian akan ditanya. Ini garisnya 2, ditanya. Iya. Yauma idzin, pada hari itu anin naim, ya. Tentang kenikmatan. Iya, tentang kenikmatan. Ya, kalian akan ditanya tentang kalau di
Kalau di kamus itu kenikmatan apa? Surga ya. Surga yang penuh dengan nikmat. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Oh, Tapi itu karena naim. ini Itu di dibahas. dunia. Kalau di sini bukan. Kalau di sini bukan. Kalau di sini kan ada Dunia. tadi ada hubungannya dengan apa bermegah-megahan ya di dunia. Bermegah-megahan Itu itu dunia. dunia kan ya. Nah, nanti Allah akan tanya. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang Kenikmatan dunia. kenikmatan gitu. dunia. Iya. Nah, ya Akan benar ditanya sama tadi. Allah. Maksudnya kau kemanakan itu Iya. kenikmatan itu? Apakah untuk bermegah-megahan atau untuk di jalan Allah? Ya. Iya. Atau untuk memutus silaturahmi atau untuk menyambung tali silaturahmi. Kenikmatan yang aku kasih itu untuk apa? Itu akan ditanya. Jadi naim di sini bukan naim yang di surga ya, bukan kenikmatan surga ya. Maksudnya kenikmatan Naim yang di dunia nikmat, ya, Pak Ustaz. iya nikmat dalam bentuk materi yang Allah kasih di dunia. Ya. Itu akan ditanya. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Di sini juga ada penguat la sungguh nah di situ benar-benar. Benar-benar. Ini dikuatkan dengan hadisnya Nabi kan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Tuhannya sampai ditanya 4 perkara. Ya, salah satunya apa? Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ditanya sama Allah. Iya. Tentang masa mudanya, dia kemanakan. Kemudian ditanya apa? Tentang hartanya. Hartanya. Hah? Itu ditanya. Makanya di sini Allah bilang, kemudian kalian akan ditanya. Akan ditanya, dikuatkan sama hadis Nabi tadi. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Iya kan? Nah, itu pertanyaan ya. Makanya Allah bilang, sungguh benar-benar kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ya. Apakah untuk kalian bermegah-megahan sehingga kalian melupakan kewajiban, melupakan ibadah. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi surat ini menjelaskan orang-orang yang lalai dari beribadah kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, surat ini menjelaskan tentang apa? Orang-orang yang lalai beribadah kepada Allah. Padahal beribadah itu kan adalah tujuan manusia diciptakan, ya. Nah, kebanyakan manusia itu lalai karena apa? Karena waktunya itu dihabiskan dengan misalnya mengumpulkan harta, kemudian dia bangga-banggakan, ya. Dia banggakan. Jadi apapun itu sebenarnya bisa masuk kepada dibanggakan. Ya, anak juga bisa dibanggakan, kedudukan bisa dibanggakan. Ya. Pak Ustadz lupa yang 4 itu apa Pak Ustadz? Hadis Nabi itu pertama umur, kedua harta, yang ketiga kemudian masa muda. Ya, masa muda. Kemudian harta. Ya. Kemudian ilmu. Ilmu yang berguna ya. Bukan ilmu yang berguna, ilmunya dia apakan? Ya, ilmu ya apakah dia bagikan, misalnya belajar agama gitu ya. Apakah dia belajar untuk apa? Dia belajar misalnya untuk mencelakakan orang. Ini kan akan ditanya semua ilmunya. Ilmu. Satu lagi Ustaz. Ilmu, kemudian ini harta. Hartanya dikemanain? Hartanya bukan cuma dikemanain, dari mana? Oh, dari mana? Dari mana dan dikemanain. Ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, kita itu harusnya disuruh berlomba-lomba dalam ketaatan, ya, dalam mencari ridha Allah. Itu kita disuruh berlomba-lomba, bukan disuruh berlomba-lomba, kemudian akhirnya sampai kepada berbangga-banggaan, ya, untuk harta. Bukan seperti itu Allah suruh kita. Kita itu disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, dalam amal soleh. Ya. Bukan saling berlomba-lomba, saling banyak-banyakan, saling bangga-banggaan dan seterusnya dalam urusan-urusan dunia. Ya. Nah, ini bahaya kalau kita tidak cepat kembali kepada Allah, ini bahaya. Pertama, kita tidak akan pernah puas. Manusia itu kan, kalau andaikan manusia dikasih emas 1 lembah nih emas, itu kan udah banyak. Ya. Maka dia akan mengharapkan 1 lembah lagi. Artinya dia tidak akan puas. Kemudian yang kedua, kalau kita sibuk dengan seperti itu, berbangga-banggaan, akhirnya tidak ada waktu kita untuk beribadah.
Ya, akhirnya kita tidak tahu umur kita sudah berkurang. Ya, sampai makanya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Artinya sampai kalian merasakan kematian. Ya. Barulah kalau sudah mati kan nggak bisa lagi berbangga-banggaan dengan harta. Ya. Nah, kalla saufa ta'lamun, ya. Ya. Sekali-kali tidak, maksudnya bukan seperti itu, jangan seperti itu. Saufa ta'lamun. Ya. Kalian akan melihat. Ya, andaikan kalian mengetahui gitu loh. Ya, summa kalla saufa ta'lamun. Andaikan kalian tahu apa yang akan terjadi, ya. Maka kalian tidak akan berbangga-banggaan seperti ini. Ya. Andaikan manusia tahu, maka dia akan lebih banyak beramal soleh. Ini jelas. Maksudnya, andaikan kalian tahu bahwa kehidupan dunia ini singkat, kalau orang sudah mati, ya yang kita butuhkan itu amal soleh. Andaikan kalian tahu itu, maka kalian akan lebih mementingkan untuk berlomba-lomba dalam amal soleh. Ya, di sini bukan larangan tidak boleh kaya, bukan begitu. Ya, kalau kaya dia bisa dengan beribadah kepada Allah, ya silahkan. Tapi jangan sampai justru hartanya yang akan menguasai dia, jangan. Ya, kita harus yang mengatur harta ini, kita yang harus atur, jangan sampai harta yang atur kita. Ini bahaya. Andaikan kita tahu apa yang akan terjadi, ya suatu hari nanti, ya maka itu kita pasti akan lebih memilih untuk memperbanyak amal soleh. Ya, kalau kita bisa beramal soleh dengan harta kita, silakan. Ya, tapi jangan sampai harta itu menjadi bumerang. Ya, itu bahaya. Ya, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya, maksudnya di sini adalah kita benar-benar akan melihat dengan penglihatan kita, ilmal yakin. Ya, kita akan melihat apa akibat daripada itu, ya. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, nah, itu sama semua, ya. Nah, kemudian la tarawunnal jahim, kalian akan melihat apa? Api al-jahim, api neraka. Ya, maksudnya kalau kita bermegah-megahan kemudian lalai, ya, kemudian tidak sempat beramal soleh, ya balasannya itu bisa masuk ke dalam neraka. Ya, lalu untuk apa harta yang kita bangga-banggakan dulu? Ya, nggak ada lagi manfaatnya. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian akan melihat, maksudnya melihat ya dengan sadar, dengan keyakinan, dengan mata yang yakin, dengan mata kepala kita sendiri. Ya, balasan itu. Ya. Tsumma la tus'alunna, kemudian kalian akan ditanya, sungguh kalian benar-benar akan ditanya, ya, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, anin naim, tentang naim. Ya, bisa jadi pada saat dihisap itu, ya. Nah, bisa jadi pada saat dihisap. Baik. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari surat Takatsur ini? Larangan bagi kita untuk bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan. Ya. Bermegah-megahan yang melalaikan. Ya. Nah, kita sebenarnya nggak dilarang, bermegah-megahan itu tidak dilarang, ya. Kalau dia tidak melalaikan. Ya. Misalnya nih dia punya harta, dia ingin bangun misalnya tempat, kemudian untuk orang-orang atau rumah sakit, itu kan itu berarti tidak masuk dalam bermegah-megahan itu. Di sini maksudnya bermegah-megahan yang sampai menjerumus kepada melalaikan atau sampai menjadi pintu dan sarana atau wasilah untuk melakukan banyak dosa. Ya. Nah, itu yang dilarang, ya, bermegah-megahan seperti itu. Ya. Pak Ustadz,
Saya boleh tanya ya, untuk mudah saya menghafalnya. Kalau garisnya, kalau tulisannya hitam, garisnya biru itu apa, Ustadz? Tulisannya hitam, garisnya biru. Ya. Oh, mana contohnya? Contohnya itu dalam soal qari'ah. Oh, Al-Qari'ah. Kama adara kamal qari'ah itu biru ya? Oh, Al-Qari'ah itu maksudnya Ibu dia pelaku. Jadi apa istilahnya, lupa saya belajar level 1. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il itu ya. Aduh, Ya, isim fa'il. pelajarannya Pak Ustadz. Ya, tapi dia tergantung, kalau dia orang ya berarti orang, tapi kalau qari'ah ya. Itu nanti kita masuk penjelasannya insya Allah. Ya, kalau tulisannya hitam, garisnya hitam di mana ya, di surat. Kalau garis, ya berarti dia fi'il amar. Fi'il Iya. amar. Iya, di dalam surat ini ya, At-Takasur ya, Al-Kausar. Wasalil rabbikal wanhar. Itu kan anhar itu tulisannya hitam, garisnya hitam. Fi'il amar ya, Ustadz? Ya, fi'il amar. Aduh, saya jadi lupa. Jadi saya susah menghafalnya kalau enggak dapat konsepnya. Oh, itu, jadi dia terpisah itu, Bu. Ada namanya pola garis. Nah, jadi saya bisa belajar menghafalnya kalau saya dapat konsepnya yang kita belajar level 1. Kalau enggak susah saya menghafalnya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, siap. Ulang lagi level 1-nya, Bu. Iya. Karena masih bekerja, sudah offline, Bu. Jadi sudah agak sulit ya. Terima kasih Ustadz. Ya, Bu. Oke, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang apa? Naim, tentang kenikmatan. Jadi ya semua akan ditanya sama Allah. Ya, akan dihisap maksudnya. Ini akan dihisap. Ya, jadi hati-hati, harta itu bisa mendatangkan kebaikan. Ya, kalau kita juga tidak punya iman, bisa menjerumuskan kita sendiri gitu ya Pak Makanya Ustadz. jangan pernah berhenti belajar. Supaya apa? Ya, sebaik-baik harta adalah harta kepada orang-orang yang soleh. Iya kan? Iya. Oke. Baik. Jelas itu ya, kita masuk sekarang surat Al-Qari'ah. Oke, surat Al-Qari'ah. Pak Ustadz, maaf boleh bertanya dulu Pak sebentar? Boleh, silakan. Gini Pak Ustadz, saya ini kan saya juga menerjemahkan yang ayat pertama itu bermegah-megahan telah melahirkan kalian. Tapi saya tuh lihat di kamus Pak Ustadz yang H itu artinya beginilah, apa saya salah melihat mungkin barangkali ya Pak, di halaman berapa ya Pak yang artinya al-hakumut itu telah melalaikan kalian itu gitu. Al-ha? Ya, kalau H sendiri beginilah artinya Pak Ustadz kalau H itu gitu. Al-ha. No, al-ha. Dia al-ha bukan ha saja, Bu. Iya, al-ha. Iya, al-ha Bu Wawat. Ada ya di halaman berapa ya Bu? Al-ha bukan ha saja. Ada. Al-ha di situ berarti kan di kamus hitam. Terus hamzah. Kamus. Boleh saran Bu Wawat. Jadi makanya saya tanya belajar garis itu, saya barangkali paling banyak belum store karena saya belum dapat konsepnya. Jadi saya belajar dari konsep level 1, kalau ini tulisannya garisnya biru, ini adalah fi'il madi telah. Nah, saya artikan al-ha itu apa. Baru saya bisa menghafalnya gitu Bu Wawat. Gitu. Jadi kalau kita satu-satu enggak. Jadi patokan saya dengan level 2 ini adalah garis. Oh, ini fi'il mudhari, ini fi'il amar, ini fi'il madi, ini apa yang belum dapat tadi saya isim fi'il. Jadi saya susah menghafalnya gitu Pak Ustadz. Tapi kalau saya belajar berdasarkan garis, maka mudah kita menghafalnya. Iya, makanya itu perlu ini Bu. Insya Allah nggak banyak itu Bu, garis hijau berarti lampau. Ya. Garis merah berarti sekarang. Garis biru pelaku. Garis cuma 4 kok. Hanya 4. Cuma saya belum mengerti tadi pertanyaan Ibu Wawat bagaimana tadi Bu? Begini Pak. Saya itu kan kalau untuk
melihat di kamus itu kan kalau ada alif lamnya itu kan hilang Pak. Jadi H aja. H saja itu artinya begini. Ibu perhatikan Ibu. Ibu perhatikan. Ya. Ini bukan al yang alif lam ini Bu. Ya. Ini bukan al yang alif lam ini. Satu kata itu. Satu kata. Kalau al yang alif lam, ya ini satu kata. Ini bukan al yang, kalau al itu dia nggak pakai hamzah di atasnya Bu, nggak ada kepalanya begitu alifnya. Oh gitu ya Pak Ustadz. Ini kata kerja. Iya alha. Ya saya teh belum menemukan di halaman berapa gitu Pak yang artinya Di buku Halaman 2. Kamus hitam halaman 2. Ya, kamus hitam halaman 2. Iya. Kolom kanan. Iya. Dia telah dilahirkan. Nanti saya cari lagi, saya teh kebingungan ini di mana kok nggak ketemu gitu. Oh, Ibu cari H. Enggak, Bu. Ini al ini bukan al yang alif lam ini. Ya. Ibu perhatikan ya. Perhatikan dengan al-qari'ah. Kalau al-qari'ah, ini baru, ini alif lam ini. Ini kan beda alifnya. Ini al. Ini alifnya beda. Ini al yang ya nggak ada artinya ini. Oh, gitu, mulai katanya itu di kata qari'ah. Al di situ hanya sebagai tambahan aja, al-qari'ah. Kalau di sini memang katanya dari huruf A itu memang sudah perangkaian dari kata al-ha yulhi, artinya melalaikan. Ya justru saya teh halaman berapanya belum ketemu. Oh, saya share di grup ya Ibu. Iya, halaman 2. Iya, sama-sama. Kalau misalkan kita ada kesulitan dalam mengartikan, boleh bertanya di grup gitu. Iya Mbak, terima kasih. Oke, berarti sudah jelas Ibu Wawat ya? Iya jelas Pak Ustadz. Nah, jadi al di sini bukan al yang biasa, bukan yang tidak ada maknanya, tapi al di sini masih bagian dari. Jadi jangan dipisah. Oh, al ini enggak yang artinya itu H, bukan H-nya. Al dari A, berarti carinya di huruf A. Beda dengan di sini. Beda dengan sini al-qari'ah. Kalau cari al-qari'ah di huruf apa? Karena katanya itu qari'ah, bukan al-nya ini. Iya. Kalau di sini memang dari kata A dia, karena beda. Jelas ya? Ya, jelas Pak Ustadz, terima kasih. Oke. Baik. Hamzah wasol. Hamzah wasol ya. Baik. Satu surat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narun hamiyah. Baik. Pak Rahmat, boleh terjemahkan, Pak? Coba ya. Ya, silakan. Al-qari'ah, orang-orang yang mendapat azab. Mal-qari'ah, apakah orang-orang yang mendapat azab? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apakah kamu mengetahui apakah orang yang mendapat azab? Selain kata mendapatkan azab apa? Kiamat itu. Hari kiamat. Kiamat ya. Nah, terus gimana? Al-qari'ah? Kalau al-qari'ah hari kiamat. Kiamat. Ya betul. Coba diulang, Pak. Coba diulang. Karena dari artinya tuh ada azab hari kiamat yang menggetarkan. Lebih pas dia apa, Pak, di sini? Hari kiamat. Hari kiamat. Iya. Oke. Al-qari'ah hari kiamat. Al-qari'ah, apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah.
Dan apakah kamu mengetahui apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Hari itu adalah manusia menjadi seperti kupu-kupu yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Dan menjadi dan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Fa'amma man sakulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya. Oke, cukup Pak. Oke. Cukup, syukron. Kita minta lanjutkan Ibu siapa ini? Kita minta Ibu Siti Hajar bisa lanjutkan. Ibu Siti Hajar sudah? Belum, Ustaz. Oke, baik. Kita minta yang sudah ya. Ibu Awad sudah? Sudah, Pak Ustaz. Coba Ibu lanjutkan. Fa'amma man saqulat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma sakulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi isyatir radiyah. Maka dia dalam penghidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apakah kamu tahu dia itu atau neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ya, baik, Masya Allah. Syukron Ibu Wawat dari Bandung. Barakallahu fiik. Baik ya, dan Pak Rahmat juga ya. Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah. Apa tadi artinya? Ada 3 tadi? Kiamat. Hari kiamat, terus apa lagi? Azab hari kiamat yang menggetarkan. Yang menggetarkan. Makanya garisnya biru di sini, Pak. Karena dia itu yang menggetarkan. Ya, pelaku. Pelaku dia. Karena dia ini huruf pertamanya panjang, Al-Qari'ah. Ya, sama dengan misalnya fa'ilah. Ya, orang yang mengerjakan atau ya kan, perempuan yang mengerjakan. Makanya garisnya biru. Itu maksudnya asalnya dia ini adalah wazan isim fa'il. Yang menggetarkan. Ya, hari kiamat dia kan sebagai pelaku di situ. Iya. Maksudnya hari kiamat itu ya akan bergerak, akan melakukan ini dan itu, ya kan? Itu namanya Al-Qari'ah. Jadi nama lain dari hari kiamat itu adalah Qari'ah. Garisnya biru karena wazannya yaitu huruf pertamanya panjang, fa'ilah. Fa'ilah. Itu kenapa garisnya biru. Jadi enggak mesti harus orang ya. Intinya dia itu sebagai pelaku. Pelaku orang yang kalau di sini kan pelaku kiamat itu kan dia sebagai benda. Ya. Qari'ah. Nah, kata qari'ah juga itu karena dia menggetarkan, dan hari kiamat kan menggetarkan. Jelas ya? Insyaallah. Nah, makanya warnanya hitam. Jadi Al-Qari'ah, hari kiamat. Jadi nama lain dari hari kiamat, Yaumul Qiyamah, ada juga disebut dengan Al-Qari'ah. Makanya karena kata ini baru menurut kita, Allah jelaskan mal qari'ah. Ma itu apa? Apa itu? Apa ya? Apa itu Al-Qari'ah? Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kemudian Allah tanya lagi, wa ma adraka. Ketemu lagi kata adraka. Tahukah kamu? Jadi langsung aja ini. Tahukah kamu? Dan apakah pengetahuan? Bukan gitu asalnya. Apa? Wa dan ma apa adro tahu ya. Tahu berarti pengetahuankah kamu?
Maksudnya tahu dan tahukah kamu? Tahukah kamu? Mal qari'ah. Apa itu? Hari kiamat. Hari kiamat. Jadi begitu. Jadi kalau ada redaksi-redaksi ayat seperti ini, itu untuk menarik perhatian kita. Kan Allah nggak langsung bilang hari kiamat itu seperti ini. Ditanya dulu, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Jadi kita siap-siap mendengarkan telinga kita kan? Kan begitu? Iya benar. Nah, itu namanya untuk bagaimana kita perhatian ke sini. Ada kabar yang mau Allah sampaikan. Kan Nabi kan waktu turun ayat ini kan gitu, bacakan kepada sahabatnya Al-Qari'ah. Oh, sahabat sudah duduk. Apa tuh Al-Qari'ah? Masih penasaran kan, dikasih penasaran lagi sama Rasulullah. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Mereka tambah ini lagi, tambah antusias lagi mau dengerin. Ya, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Nah, jelas ya, ini ayat yang 3 ini jelas ya? Insyaallah jelas. Nah, kemudian masuklah penjelasan apa itu hari kiamat. Di dalam hadis-hadis Nabi juga kadang Nabi pakai cara seperti ini kalau menjelaskan kepada sahabatnya. Tahukah kamu apa itu ini? Iya kan? Misalnya ada 3 yang mencelakakan. Tahukah kalian apa itu yang 3 ini? Jadi begitu. Ya, ini bisa dipakai dalam konsep dakwah misalnya kita mengajar juga boleh. Ya. Misalnya kita mengajar misalnya apa ya? Ada satu istilah ya kita sebutkan ya. Kemudian tahukah apa itu ini? Kalian tahu nggak apa ini? Kan gitu. Nah, masuk penjelasannya. Jadi orang ini. Berarti ada pesan penting yang mau disampaikan di balik itu. Yauma yakunun nasu. Ini. Yaum itu hari. Pada hari itu. Berarti pada hari qari'ah tadi, hari kiamat tadi. Yakunun nasu. Manusia menjadi. Manusia menjadi. Yakunu menjadi ya? Iya. Menjadi apa? Kal faroshil mabsus. Warna hitam ini. Seperti farosh. Farosh bulu. Farosh itu ya bulu ya. Kupu. Kupu-kupu. Bukan kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Laron, Pak. Laron. Ya, laron. Pokoknya sejenisnya lah. Laron, kupu-kupu itu masuk di kata farosh. Intinya dia yang bisa terbang itu. Seperti ya. Farosh, kupu-kupu atau laron atau sejenisnya. Al-mabsus. Apa al-mabsus? Beterbangan. Ya. Jadi manusia pada hari itu manusia yauma pada hari itu yauma ya pada hari itu yakunun nasu manusia menjadi seperti al-farosh. Al-farosh itu kupu-kupu yang berterbangan. Al-mabsus yang berterbangan. Ini kosakata baru ini. Farosh berarti kupu-kupu. Ya, farosh berarti artinya kupu-kupu. Ya, butterfly. Wa takunul jibalu. Takunu apa warna hijau muda juga ini. Ini ada di KB2. Takunu. Dan gunung-gunung menjadi. Dan menjadi gunung-gunung. Dibalik dan gunung-gunung menjadi seperti ihni. Apa ihni? Bulu. Ya, seperti bulu al-manfush. Yang dihamburkan. Ya, jadi Ibu bayangkan itu manusia seperti apa tadi laron ya yang terbang. Jadi berarti di atas terlempar segala macam terbang ya. Karena dahsyatnya hari itu. Ya. Kemudian gunung-gunung juga. Gunung Bu, Ibu bayangkan ini gunung besar yang banyak, yang kuat, yang kokoh itu seperti bulu berarti dahsyatnya itu ya dari apa namanya? Dari getaran itu. Dari apa? Getarannya. Nah, kita lanjut. Apalagi kita yang manusia ya. Ya, apalagi manusia. Gunung-gunung yang besar aja. Seperti abu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Tadi Mbak ini. Iya. Tadi kan garisnya ini ya, garisnya merah, tulisannya biru. Itu apa? Garisnya merah. Watakunu ibalu. Kalau garis merah mudari. Kalau garis sekarang
Dan adalah kan tadi artinya ya. Menjadi. Menjadi, Bu. Menjadi. Dan takunu menjadi ya. Menjadi. Kan ada dalam kertas. Kertas Biru 2. Biru 2. Menjadi. Menjadi ya. Kalau birunya itu biru seperti muda itu takunu itu di kertas biru 2 yang kita hafalkan itu, Bu. Oke. Kalau yang jibalu itu kan ada agak apa ya birunya itu Biru agak tua. tua sedikit. Jadi itu di kamus biru gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma adapun ya, maka adapun man orang yang sakulat warna hitam sudah dicari. Sakulat yang berat. Mawazinu timbangannya. Timbangannya. Berarti timbangan kebaikan maksudnya ya. Jadi berat timbangan kebaikannya fahuwa maka dia di dalam Aisyatin kehidupan radhiyah. Radhiyah dari kata ridho, yang diridhoi. Yang diridhoi. Jadi kehidupan yang bagus, ya kan? Kehidupan yang diridhoi. Wa amma dan adapun man orang yang ringan. Khofat. Nah, khofat itu ringan ya. Misalnya itu khofat, tak di situ taknis. Nanti kita akan jelaskan ya. Khofat. Ringan, mawazinu timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Apa fa ummu? Apa ummu apa ummu? Kembalinya. Tempat kembali. Iya, tempat kembali. Makanya kalau nggak salah ini ada hubungannya dengan kenapa ibu itu disebut dengan ummu? Karena dia adalah tempat kembali anak-anaknya. Ya kan? Nah, makanya disebut fa ummuhu tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah, neraka hawiyah. Ya, neraka hawiyah. Ya, wa ma adraka ma hiya? Apakah itu hawiyah? Ya. Bukan hawiyah. Mahiyah. Mahiyah. Mahiyah itu Hawiyah. Wa ma adraka ma. Oh enggak, ini asalnya hiya, enggak. Ini asalnya hiya, bukan hiya. Itu kan itu tadi yang apa yang ayat 9 itu kan membahas tentang neraka hawiyah. Nah, itu tadi maksud hiya saya. itu kembali ke hawiyah tadi, Pak Ustaz. Betul. Kembali ke situ. Ini asalnya hiya ya, dia perempuan. Ya, mahiyah. Kemudian Allah jelaskan narun hamiyah. Neraka hamiyah. Yang amat panas. Neraka yang amat panas. Yang amat panas. Ya. Ustaz, mau tanya Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu Lika. Kalau amma itu enaknya diartiin apa ya Pak Ustaz? Adapun. Adapun. Hafalan kita kan amma adapun. Iya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Ya, saya ulang ya. Kalau di Quran kami hawiyah itu hijau Pak Ustaz. Gimana Bu? Gimana? Di Quran yang ada di pada saya hawiyah itu hijau tulisannya, kalau di Ustaz itu biru. Oh, hawiyah. Ibu warna apa Ibu punya di situ? Hijau. Oh iya, harusnya hijau ini. Iya, hijau. Harusnya hijau ini ya. Ini berarti keliru ini. Sama dengan hutomah tadi. Sama dengan hutomah tadi, karena kita juga sebutnya hawiyah. Nama neraka ya Pak Ustaz. Nama neraka. Betul. Itu bagus. Makanya saya tadi nanya-nanya, kok hawiyah di sini nggak hijau ya? Tadi hutomah warna hijau. Ya, di Quran kami hijau. Makanya Allah jelaskan apa itu neraka hawiyah. Narun hamiyah. Tapi hawiyah ya tetap bilang neraka hawiyah. Neraka hutomah hijau berarti kan? Hijau, betul Bu, harusnya hijau ini. Coba. Iya. Iya, Pak. Hijau. Iya. Masya Allah. Berarti teliti Ibu ya. Baik. Saya ulang ya. Al-Qari'ah, hari kiamat.
Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka, tahukah kau, ya tahukah kamu ya? Ka itu kamu. Mal qari'ah, apakah itu hari kiamat? Yauma, ini masuk penjelasannya. Yauma yakunun nasu, pada hari itu yauma pada hari itu kan ya hari yauma itu hari. Pada hari itu yakunun nasu, manusia menjadi. Ka seperti farosh. Seperti apa? Farosh. Seperti kupu-kupu al-mabthus yang terbangan. Wa takunul jibalu. Nah, takunu menjadi jibalu ya gunung-gunung. Makanya namanya Jabal. Jabal Rahmah ya kan? Jabal Nur. Kalau banyak gunung-gunungnya namanya Jibal. Kalau cuma satu Jabal. Oh, Jibal. Saya ulang ya. Ya kan kalau cuma satu namanya Jabal. Jabal Nur ya kan, Jabal Rahmah, Jabal Jabal Sur dan seterusnya. Watakunul jibal, dan menjadi gunung-gunung atau dan gunung-gunung menjadi kal ihni seperti bulu al-manfush yang terbang, yang berhamburan berterbangan. Dihamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya, bahwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang diridhoi. Maksudnya kehidupan yang baik. Surga maksudnya ya. Wa amma man khaffat mawazinu. Kebalikannya, dan adapun orang yang ringan mawazinnya, timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya ummuhu hawiyah. Kemudian Allah tanya, apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas. Sangat panas. Inilah dahsyatnya hari kiamat Bapak Ibu ya. Ini salah satu gambaran ya hari kiamat. Dan orang Islam, orang beriman ini sudah nggak dapat lagi nih. Orang beriman itu sudah dimatikan semua. Yang mendapatkan hari kiamat itu orang-orang yang tidak beriman. Ya. Orang-orang yang tidak beriman yang hidup di akhir zaman, mereka yang dan kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mendapati hari kiamat. Kalau orang beriman itu sudah dimatikan sama Allah semua. Mau imannya sekecil apapun dimatikan sama Allah. Ya. Jadi Maya ini tulisannya biru ya Pak Ustadz? Apa itu? Yang Ibu apa tadi? Mahia hijau. Hijau. Indonesia banget. Hijau. Hukum. Hawiyah. Ya Al-Quran hijau, Ibu. Hijau. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu? Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu seputar ini? Atau sudah jelas ya? Memang kalau wajar ya, kalau juz 30 itu banyak kata-kata warna hitam itu wajar karena memang untuk menyaingi waktu itu ini yang juz 30 ini kan turun di Mekah ayat-ayatnya. Ya. Sehingga kata-katanya itu sastranya tinggi. Makanya banyak warna hitam karena memang orang di Mekah itu pintar-pintar nyair, berbuat syair itu pintar orang Mekah itu. Makanya Al-Qur'an turun dengan bahasa yang mereka nggak bisa tandingi. Iya kan? Nah, makanya ayat surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah itu bahasanya ya identik dengan kata-kata yang yang kurang familiar kayak Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah? Jadi nggak disebut hari Yaumul Qiyamah. Paham ya Ibu-ibu ya? Karena Al-Qur'an ini kan mukjizatnya Nabi di mana? Di Mekah, waktu di Mekah itu kan Nabi turun, ini mereka nggak bisa menyaingi, nggak bisa kan mereka nuduh bahwa ini Al-Quran ini buatannya siapa? Buatannya Nabi Muhammad. Mereka nuduh begitu, dia itu penyair itu Nabi Muhammad ini pasti buatannya dia ini, ya kan? Nah ya udah kata Allah suruh Nabi Muhammad coba ya udah kalau mereka nuduh seperti itu coba mereka suruh buat
kan mereka jago sastra. Coba mereka suruh buat kayak Al-Quran. Bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Padahal mereka hebat-hebat sastranya. Nah, jadi di sini banyak orang yang akhirnya percaya kepada Islam, kepada Al-Quran, bahwa ini bukan buatannya Nabi Muhammad. Ini adalah dari Allah. Sehingga bahasanya juga banyak yang hitam. Beda waktu kita di juz 1 ya. Waktu di juz 1 mudah kita narjemahin, karena itu bukan surat-surat yang turun di Mekah itu. Itu surat yang Madaniyah, yang turun di Madinah. Makanya bahasanya agak mudah. Ya, misalnya apa? Warna biru. Ya kan? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Karena beda, orang-orangnya sudah beda. Orang-orang di Mekah dengan orang-orang di Madinah beda. Ya kan? Makanya disebut dengan surat Makkiyah, kemudian surat-surat Madaniyah. Ya. Tapi nanti kita akan rata-rata juz 30 surat-surat Makkiyah semua. Ya, bahasanya agak tinggi. Maksud kalau di sekejap bahasanya banyak yang warna hitam. Ya. Padahal kalau di sini ditulis hari kiamat, itu kan hijau dia. Yaumal qiyamah, ya kan? Oke, cukup ya, Bapak Ibu ya. Insyaallah. Cukup insyaallah. Kita akan lanjut nanti surat Al-Adiyat ya, nanti pekan depan aja. Wal adiyati dhabaha, kemudian az-zalzalah, Al-Bayyinah. Oh, Al-Bayyinah. Ini sudah mulai, ini surat Madaniyah ini. Kalau Al-Bayyinah ini agak surat Madaniyah ini. Ya. PR-nya berapa, Pak? 2 aja kali, Pak. Surat Al-Adiyat sudah ya? Belum dibahas. Sudah. Berarti azal-zala dengan ini. Al-Bayyinah. Ini gampang Al-Bayyinah, Masya Allah ini Bu. Ini warna hijau, banyak merah. Merahnya. Banyak merahnya ini. Merah dan hijau. Tuh lihat tuh. Hitam satu. Hitamnya dikit, bariyahnya. Apa 3 aja sekalian, Pak? Satu lah. 2 aja dulu. Satu halaman 3 aja sekalian. Ya, insya Allah pekan depan kita akan belajar wazan lengkap. Ya, KB2, KB1. Silakan ibu-ibu hafalkan ya. Nanti kita ada ujiannya loh. Kita evaluasi lagi. Ujiannya kapan, Pak Ustadz? Apanya ujiannya? Ujian awal, ujian akhir. Kayak lalu, kayak level 1. 10 kali pertemuan. Ya. Sekali lagi, ya, itu evaluasi aja supaya jangan sampai kita udah banyak, kita ambil materi, kemudian ada beberapa materi yang belum kita maksimalkan ya. Bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah, Pak. Tapi masih nanti dikabari lagi kalau tinggal 2 minggu atau 3 pekan kita sampaikan awal. Ya. Karena kita berharap kita bisa 20 kali pertemuan selesai ya. Ini sudah pertemuan keberapa? 6. 6. Ya, ke-6. Artinya masih ada 14 pertemuan lagi ya. Oke. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan semoga bermanfaat. Ya, Masya Allah ini semangatnya. Mau difoto dulu ini. Kalau bisa kameranya. Iya, Masya Allah. Ya, yang lain boleh hidupkan. Yang kelas malam juga silahkan. Boleh. Ya, biar sama-sama. Kita mau foto dulu ya. Ada yang foto di sana nggak? Pak Rahmat kayaknya bagus kalau foto di sana. Kalau saya dari HP ini, kalau mungkin di screenshot ya di sana Pak ya. Pak Rahmat bisa diambil di sana? Siap Pak Ustadz. Sudah saya ambil. Oke. Sudah Pak ya? Sudah Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi tadi kita sudah membahas surat apa tadi? Al-Qari'ah, kemudian At-Takatsur,
kemudian Ya, 2 itu, Pak. Al-Humazah. Ya. Ini saling berkaitan loh. Surat-surat yang kita bahas tadi saling berkaitan, bercerita tentang neraka ya. Iya. Al-Humazah, kemudian Al-Qari'ah, kemudian apalagi tadi At-Takatsur. At-Takatsur. Jadi belajar At-Takatsur ini hampir sama seperti surah Al-Humazah ya Pak Ustadz. Ya, mirip-mirip Seperti itu. bermegah-megahan sama tadi yang Betul. itu Mirip-mirip mengumpulkan semua. harta gitu kan ya. Iya, betul Ibu. Jadi memang tujuannya kita memang belajar ini Bu, belajar sekejap. Pertama kita bisa menerjemahkan. Yang kedua kita bisa tadabbur. Tadabbur. Ya kan? Kita tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian itu tadi menambah iman juga. Ya kan belajar begini pasti iman kita akan semakin bagus, ya kan? Akan banyak kita introspeksi, akan itu namanya iman. Iman kalau nggak dikasih begini, ini kan kita belajar ini kan bukan makanannya jasad. Ini adalah gizi untuk ruh. Jadi gini Bu. Jadi dalam diri kita ini ada dua unsur. Yang pertama ada jiwa, yang kedua ada raga. Kalau raga kita kan kalau mau sehat ya makan yang teratur, olahraga. Nah, banyak orang lupa dengan bagaimana supaya ruhnya juga dapat gizinya. Nah, belajar sekejap, ini belajar Al-Quran seperti ini, itu supaya sehat ruh kita. Ya, kalau ruh kita mau sehat nggak cukup dengan makan, itu bukan bagiannya dia, bukan olahraga itu untuk jasad kita. Sementara yang perlu kita perhatikan ini adalah ruh kita, ruhiyahnya. Makanya orang bilang rohani, jasmani dan rohani. Jasmaninya biasanya kita udah bagus, ya rohaninya kita juga harus kita perhatikan. Ya. Jangan dibalik. Ya. Kalau kedua-duanya bisa berjalan, kita perhatikan lebih bagus. Tapi yang paling penting adalah rohani kita. Ya, kenapa? Kalau ini bagus, maka jasad juga akan bagus. Ini berpengaruh kepada jasad, Bapak Ibu. Kalau roh kita bagus, rohani kita bagus, itu jasad akan ikut sehat juga. Makanya saya kurang setuju itu dengan kalimat begini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Harusnya dibalik itu. Dibalik ya. Kalau tubuh sehat belum tentu jiwa sehat, belum tentu jiwa kuat. Tapi kalau jiwanya kuat, jiwa berarti ruh. Raganya sehat. Iya. Jadi dibalik harusnya Bu, di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang sehat. Terdapat tubuh yang sehat yang kuat. Harusnya begitu. Benar nggak? Coba ibu ini. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Bukan di dalam tubuh yang sehat. Karena bukan motonya orang Islam, Pak. Banyak orang gila. Sehingga korupsi menjalar jadi tubuhnya. Ya kan, coba kalau ibu hatinya tenang, itu pasti Masya Allah kan, pikiran juga akan tenang, ya kan? Kalau jiwanya sehat, nah mungkin dia korupsi gitu ya Pak ya. Beda lagi. Makanya kalau jiwanya sehat, raganya sehat, nah mungkinlah terjadi sesuatu. Tapi kan kita membalik apanya. Boleh diusulkan itu Pak? Di apa? Boleh diusulkan, dirubah apa? Oh iya, nanti ibu lah. Ibu yang mengusulkan. Baik ya, terima kasih ya. Baku dalam bahasa itu. Atas kebersamaannya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri ya Bapak Ibu ya. Selamat beraktivitas.